main game sebenarnya saya jujur hampir setiap hari gitu. Karena memang Umur juga meskipun udah punya anak ya, begitu sebelum syuting pun Tadi udah lagi main Iya, game ya? Di begitu. tengah-tengah mau ke sini, tadi pindah dari situ ke sini main game dulu ya? Iya. Hai, selamat siang semuanya. Selamat hari Senin. Saya Kak Ros dan di pojokan dengan warna merah. Sudah siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Terjebak kamu ya? Aku belum ngomong Ruby No Secret loh. Kenapa lagunya udah main duluan? Oke. Sebelum kita berbincang dengan tamu-tamu saya, cantik-cantik hari di tamu saya, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa sih? Coba pasang ini dulu biar ekspresiku terlihat ya. Yang lagi rame dari sejak hari apa tuh ya? Hari Sabtu ya kalau nggak salah itu adalah berbalas instastory antara Alvin dan Larissa. Ini Alvin adalah putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, ya kan? Nah hari ini lebih heboh lagi. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Ini Larissa dan Alvin ini dulu menikah di usia yang sangat muda ya. Alvin menikah di usia 17 tahun waktu itu ya. Ini ramai juga diperbincangkan dan baru-baru ini pasangan tersebut mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk bercerai dan sebenarnya rencananya mereka bercerainya itu baik-baik gitu, nggak ada ribut-ribut apa segala macam. Nah cuman karena orang tuh tetap ya, orang tuh kepo, penasaran, kenapa sih baru 5 tahun kok cerai apa segala macam, komen lah, terus banyak yang komen juga ke Larissa ini ya, Kak, menuding seolah-olah dialah yang bersikukuh untuk bercerai dan lain sebagainya dan kenapa sih nggak rujuk aja, udahlah baikan aja gitu, kan baru 5 tahun masalahnya apa sih, pasti nggak berat-berat amat begitu ya. Yang kayaknya Larissa tuh merasa kayak dipojokkan dan tertekan sehingga kemarin hari Sabtu dia bikin postingan gitu. Pokoknya dia udah mantap dia nggak akan rujuk. Nah itu dibalas sama Alvin. Nah hari ini lebih rame lagi karena Risa ini menulis di Instastory-nya sebenarnya close friend. Close friend itu artinya nggak semua orang bisa bacanya, ada beberapa orang yang dia percaya. Tapi ternyata postingan itu bocor, berarti yang dia percaya itu tidak bisa dipercaya. Ini postingannya ya, dan di postingan ini heboh sekali karena dia menjelaskan alasan kenapa dia bercerai. Salah satunya ya, salah banyak lah, ada beberapa banyak ini. Yang pertama, dia merasa selama menikah tidak pernah dibimbing dalam hal agama gitu ya. Padahal sebelum nikah janjinya begitu, janjinya mau membimbing, ternyata enggak gitu ya. Terus habis itu, tapi di luarnya selalu bilang dia membimbing aku agar dia terlihat baik. Terus yang kedua, dia bilang katanya Risa ini merasa tidak dibantu gitu ya. Waktu sakit aja bahkan tidak didampingin, cuma di drop aja ke rumah sakit tapi nggak ditemenin. Terus abis gitu dia menuduh juga bahwa Alvin ini selalu sibuk memprioritaskan hobi main bola sama main game ya. Itu bisa begadang sampai malam, tapi ngurus anak nggak bisa sampai malam. Lanjut berikutnya, ada lagi nih tudingan perselingkuhan juga ada di situ ya. Tidak pernah mengajarkan anak belajar. Ketika ada aplikasi Clubhouse keluar setiap hari main Clubhouse, ngobrol sama hal yang nggak penting sama orang-orang di luar sana gitu ya, punya banyak waktu. Tapi ya gitu, tapi dia merasa bahwa Alvin tidak melaksanakan beberapa kewajibannya, termasuk juga kewajibannya sebagai seorang pemimpin pesantren. Lalu ada lagi nomor 7, mengorbankan aku untuk menutupi kesalahannya. Gitu. Rame deh ini ya, begitu. Dan bahkan nama Alvin dan Larissa Chow ini trending di Twitter saat ini ya. Karena banyak orang berkomentar. Salah satu komentar yang ramai itu loh, makanya jangan nikah muda, 17 tahun nikah sih gitu ya. Makanya pesta pernikahan tuh gampang, pernikahan itu gak segampang itu gitu ya. Seperti itu dan seperti itu ya. Menanggapi hal ini, seolah-olah menanggapi hal ini ya, Alvin kemudian juga memposting instastory-nya. Tulisannya adalah seperti ini. Seandainya semua orang tahu kisah sebenarnya. Ini kan orang jadi penasaran, dia pengen tahu kisah sebenarnya kayak apa sih, dan gak selesai-selesai. Ada lagi di postingannya Alvin, dia bilang gini, gak banyak yang harus gue bicarakan, tapi sampai kapanpun prinsip gue adalah masalah rumah tangga atau yang lalu itu
jadi ranah pribadi gue aja. Untuk sekarang gue cukup mengiyakan perkataan dia. Dan untuk Larissa, dari hatiku yang paling dalam, aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahanku. Kamu wanita hebat, terima kasih sudah membentuk aku sampai sekarang ini. You deserve better. Insya Allah kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari aku. Insya Allah aku percaya, amin. Nah ini kalimat yang terakhir ini, you deserve better. Insya Allah kamu mendapatkan yang lebih baik dari aku. Ini kemarin juga ada, itu kayaknya malah bikin kayaknya meradang gitu. Kayak seolah-olah gitu ya. Seolah-olah kayak barangkali Risanya ngerasa kayak loh kok jadi kayak lah kok ya gitu kayak apa sih kayak gitu. Dan Risanya juga kayaknya ada beberapa kalimatnya dia kesel karena Alvin ini pada saat menuju ke perceraiannya itu menjadikan bahan akan menjadi jomblo itu seolah-olah jadi kayak bercandaan gitu loh ya. Kemarin seperti dia datang ke pernikahannya siapa itu juga, wah bentar lagi jomblo nih kayak gini-gini, dia ketawa-ketawa. Dan itu mungkin dilihat oleh Risanya sebagai kok bisa-bisanya sih hal yang sedih seperti ini menjadi hal bercandaan. Kita sebenarnya pernah wawancara Alvin ya pada saat itu bertanya tentang hobinya main game. Itu ada di beberapa poin itu ya, yang dia sering menghabiskan waktu main game. Main game bisa, tapi kalau perhatiin istri nggak bisa. Apa jawaban Alvin? Kita lihat. Main game sebenarnya saya jujur hampir setiap hari gitu. Karena memang Umur juga meskipun udah punya anak ya, begitu sebelum syuting pun Tadi udah lagi main Iya, game. Di begitu. tengah-tengah mau kesini, tadi pindah dari situ ke sini main game dulu ya? iya. intinya nggak tahu main game daripada mainin hati wanita kan. Iya. Saya bilang ke istri saya begini, lebih baik cowok yang main game. Main game itu pertama di rumah, kedua di game itu kan ketemunya laki semua. Iya, Dibanding cowok yang suka keluar-keluar Nah, gitu. benar. Udah kebiasaan sehari-hari itu sama anak gitu. Sampai tidur pun nggak mau, sampai dia tuh benar-benar tidur nggak mau ninggalin begitu. Cuman sekarang memang lagi sulit gitu dan baru merasakan lah kalau nggak baik kok. Padahal setiap hari ketemu, cuman Alvin bilang nggak banyak waktu begitu. Jadi ini lagi ngatur-ngatur adaptasi waktu gitu ya? Iya. Tuh ya. Dulu sih aku sering lihat kok postingannya Alvin yang ngurus anaknya gitu. Ya pokoknya main lah bareng anaknya. Aku nggak tahu ya. Begitulah namanya kalau orang lagi berpisah kan yang keinget tuh yang gampang keinget yang jelek-jeleknya. Ya dan itu deh. Ya kita telepon sekarang ini ada kerabatnya Alvin ya. Kita mau tanya, ini karena ini cukup berat gitu ya kayak dihadapi Alvin harus dengan tuduhan-tuduhan ini yang dia juga nggak pengen jawab tapi bikin orang penasaran. Seperti apa reaksi Alvin ketika ya rencananya tadinya ini tidak menjadi konsumsi publik tapi ternyata jadi bocor. Kita teleponnya ada Mas Adit. Halo Mas Adit. Halo Mas Adit. Aku belum bisa mendengar suaranya. Apakah sudah terhubung dengan Mas Adit? Ini kerabatnya Halo. Alvin. Halo Mas Adit. Halo Karo. Ya, terima kasih buat waktunya ya Mas Adit. Mas Iya, Adit, ini Kak. kan ya berita perpisahan antara Alvin dan Larissa ini sudah diumumkan begitu ya. Dan tadi barusan kan bocor ya alasan-alasan dari sisi Larissa ke publik begitu nih. Jadi kita pengen tahu Alvin menerima pemberitaan dan juga komentar netizen ini seperti apa dia kondisinya saat ini Mas Adit? Yang terjadi tadi pagi ya? Iya. Ya, saya juga shock sih. Karena baru bangun tidur, tiba-tiba buka ada yang ngirim. Iya. Kalau untuk Alvinnya sendiri, belum ada respon dari dia. Iya. Ya kan? Dan memang dari tadi saya ngecer dia dulu untuk ini gimana gitu kan. Untuk pemberitaan ini, dia belum memberikan tanggapan gitu. Dan sempat tadi WA checklist 1. Tapi setelah jam berapa kemudian checklist 2 tapi belum direspon sama dia. Belum direspon. Mas Adit ini sebagai kerabat yang sering berinteraksi dengan Alvin dan keluarga begitu ya. Ini melihat hal ini nih seperti apa sih? Karena kan ini saling sindir melalui story itu kan sudah terjadi dari hari Sabtu kemarin ya gitu. Mas Adit sendiri melihatnya bagaimana dan apakah ada yang diperbincangkan atau didiskusikan juga dengan Alvin mengenai hal ini? Ya kalau tanggapan saya sih sangat disayangkan itu suatu hal dapur rumah tangga kenapa harus dipublikasikan di sosial media. Ya. Walaupun itu cosplay, di situ kan banyak orang lain yang nggak tahu hal sebenarnya gitu kan. Iya. Dan akan digoreng nih beritanya kan. Iya. Disebarluaskan ya jadi hal yang kurang pantas menurut saya dalam rumah tangga gitu kan. Karena kita kan sudah yang namanya berumah tangga itu harus berkomitmen kan, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita untuk tetap menjaga nama baik ya kan, walaupun udah mantan suami atau istri menjaga baik-baik aib dalam rumah tangga gitu kan. Ya.
Mas. Ya, shock juga sih gitu, kok tiba-tiba, oh my god, gitu kan. Dari beberapa hari kemarin gitu kan. Tapi saya memang memberikan nasihat keduanya untuk tahan, jangan terlalu ini gitu. Oke. Mas Alvin sempat ada berbincang sama Alvin dari sejak Sabtu kemarin berkaitan dengan ini, atau ada yang dinasehatin Mas Adit buat Alvin untuk menanggapi hal ini? Ya tadi saya cuma bilang bahwa ya tahan, jangan dipublikasikan gitu kan. Ya. Karena di sini banyak orang luar gitu kan, Ya. yang pastinya akan tahu gitu kan. Ya mungkin ya direspon, nggak ditangkap, ya udahlah, akhirnya terjadi. Oke. Kalau ke Risanya sendiri, Mas Adit ada komunikasi dengan Risa? Gimana? Dengan Larisanya, Mas Adit ada komunikasi berkaitan dengan hal ini? Larissa itu susah untuk Susah dihubungi? Oke. Tapi komunikasi mereka berdua tuh sebenarnya seperti apa sih? Kok kita melihatnya kayak nggak ada komunikasi sehingga harus berbalas komentar atau postingan di Instastory, Mas Adit? Ya yang terakhir yang saya tahu mereka ya baik-baik aja gitu kan, ya masih kayak Alvin menyambangi anaknya Yusuf kayak gitu. Masih baik-baik aja bertemu, tapi ternyata ada masalah tetap ya dengan komunikasi ya? Ya mungkin ini kan hanya sebuah emosional yang Iya. sesaat kali ya gitu kan. Oke. Karena ketika saya cek postingan itu nggak ada kan, hilang langsung di Larissa. Jadi Mas Adit mungkin di luar close friend-nya Larissa kayaknya nih? Saya sempat dimasukin tiba-tiba, kali ini tiba-tiba hilang. Oh tiba-tiba hilang. Jadi postingannya itu Mas Adit nggak tahu ya, taunya melalui akun gosip gitu ya? Iya, saya tahu dari teman malah dikasih DM. Oh dari teman. Jadi ini cukup mengagetkan, ya bukan cukup ya, mengagetkan sekali pastinya untuk pihak Alvin karena ini bocor gitu. Dan menjadi Iya, konsumsi. padahal udahlah ada mayam aja nih, karena lagi ada mayam kan gitu kan. Iya, Tahan-tahan, kira keluar dah. bocor. Ini bukan bocor, ini banjir kayaknya, banjir bandang. Ada cepu sih Karo itu pasti. Oke baik, Mas Adi terima kasih atas waktunya ya. Ya, Salam buat sama-sama. Alvin dan Larissa, mudah-mudahan mereka berdua bisa tetap sabar dalam Amin. menghadapi Doain aja proses yang terbaik buat ini. mereka. Terima kasih. Oke, kita lihat ada komentar-komentar netizen ya. Banyak loh komentar netizen, barangkali ini juga yang menjadi pemicu Risa ini merasa terpojokkan sehingga dia merasa waktu itu harus bersuara. Tapi akhirnya ketika dia bersuara itu ditanggapi secara berbeda oleh Alvin. Kita lihat nih, ngeri sama close friend katanya gitu ya. Gini, Risa cantik banget tapi masih diselingkuhin, salfok yang 2019 katanya gitu. Lanjut, what do you expect from marrying at 17 years old? A father figure? Gitu. Oh ini ngomong ke Larissa ya. Ini komen di lapaknya Larissa ya. Karena nikah masih muda, jadi belum puas buat main gitu komentarnya. Ada lagi komentar yang berikutnya? Ada lagi? Nggak ada. Ya kalau kita lihat ada lagi kan adiknya Alvin ya, Amar itu juga posting dia sama kakaknya memberikan dukungan kepada kakaknya. Itu kalau lihat komen-komen di bawahnya itu banyak yang bilang nggak nyangka ya Alvin, nggak nyangka ya Alvin, nggak nyangka ya Alvin. Ini komentar-komentar ini tampaknya juga berat ya, berat mempengaruhi mereka. Karena perpisahan itu walaupun dengan cara baik-baik tetap punya pengaruh, tetap menimbulkan kesedihan. Apalagi ditambah ini menjadi sorotan publik, banyak orang ikut berkomentar, itu sebetulnya juga tampaknya berpengaruh secara mental gitu ya. Dan tidak semua orang siap. Jadi buat netizen di luar sana, kita nggak pernah tahu loh apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Apa yang dilihat pihak A belum tentu dilihat oleh pihak B. Pihak B mungkin melihat yang lain dan sebagainya. Dan itu kadang-kadang menimbulkan friksi atau konflik. Kita diam aja lah, kalaupun nonton, batin aja, nggak usah jempolnya tahan kalau buat aku sih ya. Karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu itu gimana gitu ya. Nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini, bagaimana kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut. Wulan Guritno, aktris berusia 40 tahun yang mengawali karir sebagai model dan presenter olahraga ini pernah menikah dengan Atila Syah dan dikaruniai anak bernama Shalom Razade namun bercerai setelah 2 tahun pernikahan. Kemudian menikah lagi dengan Adila Dimitri tahun 2009 dan dikaruniai 2 anak lalu bercerai pada 8 April kemarin namun menyebut bahwa perceraiannya adalah perceraian terbaik di Indonesia karena diselesaikan baik-baik tanpa ada perdebatan di pengadilan demi menjaga perasaan anak-anaknya. Perempuan yang sudah setahun diet gula ini menjadi komisaris di sebuah perusahaan yang salah satunya bergerak di hiburan malam, lalu perusahaannya mengalami penurunan saham hingga berada di Rp50, padahal sebelumnya telah menghimpun dana dari pasar modal Indonesia sebesar 33,7 miliar.
Wulan yang ikut komunitas sepeda bernama Mother Speed ini setiap pagi rajin bersepeda dengan rute 30 km sebelum melakukan long ride. Seperti apa tanggapan Wulan Guritno terhadap pesepeda yang masuk ke jalur motor dan mobil? Dan apa pelajaran rumah tangga yang didapatkan Wulan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Anda sudah bersama Wulan Guritno. Ngomongnya mesti gitu ya? Iya dong, kamu kan kayak tahu aku aja ya kan. Dia duduk di sini sekarang ya awal-awal ini untuk mendengarkan kata atau kalimat provokatif yang akan aku ucapkan dan tolong Wulan nanti sebutkan, utarakan apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengarkan kalimat-kalimat rumpian durjana berikut ini. Rumpian durjana tuh apa sih? Apa reaksi kamu, komentar kamu yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kata janda? Seorang pejuang. Seorang pejuang. Apa yang terlintas di benak kamu kalau kamu mendengar kata Wulan Guritno dominan, keras kepala, gak bisa dibilangin? Enggak bener sih, kalau perempuan kuat iya, kalau perempuan pekerja keras iya, kalau perempuan sangar iya. Sangar ya. Apa reaksi kamu yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar bahwa artis tuh emang harus dikomentarin sama netizen, itu kan menjadi resiko pekerjaannya? Ya boleh-boleh aja, terserah, tapi kan belum tentu yang dikomentarin benar. Oke. Ya terserah aja. Terserah aja ya. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Termasuk kalau aku tanya-tanya? Kalau aku tanya-tanya? Kan tinggal gue mau jawab apa dia. Nah betul sekali. Tepuk tangan buat Wulan Guritno. Nanyanya sih boleh. Nanyanya boleh, jawabnya terserah Jawabnya Wulan. belum tentu. Betul Wulan Guritno. Silakan duduk Wulan. Oke. Aduh. Oke, Wulan. Ya sayangku. Kamu describe foto, bukan artikel dulu. Hah? Oh, describe foto dulu. Ini ada foto Wulan Guritno ya. Foto Wulan Guritno. Coba kalau kamu melihat foto berikut ini apa? Mana fotonya ini ya? Ini Wulan di usia 20-an dan Wulan di 40 nih. 40. Boleh nggak sih ulang tahun tuh nggak usah dibahas-bahas umur gitu loh. Ih, 40 is the new 30. Yes, Yes. 30 is the new 20. Yes. Makin Tergantung, muda aja orang. tergantung gimana lo rawat diri lo. Kalau aku Ada juga tergantung- 40 kelihatan 60, say. Siapa? Ada juga 40 Iya, kelihatan iya. 60, tergantung gimana kita merawat Merawat diri. sama yang di sini. Hati, Iya, pikiran. iya, oke. Ini kamu kalau lihat nih kamu ya, ampun. Apa yang beda? Wulan yang Alis. 20. Dulu kan tren alis cungkring Ya, ya. alis yang semut beriring ya. Enggak, apa yang beda dari seorang Wulan Guritno dengan keadaan-keadaan situasi yang dialami, respon-respon dia ketika di umur 20 sama respon-respon ketika di usia 40. Apa yang beda? Oke, kayak tadi yang pas kita di rumpian durjana itu mungkin sifat gue di umur 20-an. Apa tadi Oh ya, egois, nggak bisa dikeras kepala gitu-gitu. emosi. Karena pada dasarnya kan memang gue Aries. Itu kan sifat dasar Aries Iya, kan. iya, Tapi keras gitu ya. seiring dengan waktu, seiring dengan cobaan hidup, seiring dengan perjalanan hidup gitu, ya menjadi Wulan yang sekarang lebih calm gitu. Oh, lebih calm. Ya apa-apa tuh dipikir dulu, Tidak diem dulu seimpulsif gitu. dulu ya. Diem dulu sejenak, baru bereaksi. Nggak apa-apa bereaksi langsung. Kalau itu mah rar gitu, Bo. Lebih berani ya. Bukan berani mah sama. Mungkin sekarang lebih berani gitu karena yang ditakutin kan cuma yang di atas sekarang. Cuman bagaimana kita bereaksi atas suatu situasi Itu kondisi ada itu space buat mikirnya dia orang tuh sekarang. nggak bisa ngebaca lah gitu. Oh, sekarang? Ya kalau dulu kebaca, dia Wulan diginiin dikit, kepercik dikit dia rar gitu. Oh iya. Emosinya di sini ya, lebih ke sini Iya, ya. Sekarang kok dia digini nih pasti marah. Kok dia nggak marah ya gitu. Nah. Mungkin aja marah, cuman mungkin dia cara penyelesaiannya beda. Oke. Apa yang beda lagi? Wulan di umur 20 dan umur Ya itu di 40. sini udah ada garis ini ya, Bo. Nih. Bukan. Situ nggak ada. Di dua-dua ini kamu mengalami momen di mana kamu harus memutuskan sesuatu yang besar dalam kehidupan kamu Iya. untuk mengakhiri pernikahan gitu. Apa yang beda Wulan yang dulu dan Wulan yang sekarang? Ya mungkin ya balik lagi sama tadi sama pertanyaan yang pertama bedanya gitu. Bereaksi akan sesuatu, memutuskan sesuatu itu berbeda pasti. Kita lebih calm, lebih memikirkan nggak cuma Lebih diri panjang. sendiri, memikirkan panjang, memikirkan orang lain. Ya dalam hal apapun sih sebenarnya gitu. Dalam hal apapun. Jadi maunya apa-apa tuh keputusan tuh atas dasar berdiskusi gitu. Kalau dulu kan lebih egois pastinya. Mau gue gitu. Iya. Kadang kalau ada yang kasih tahu kan kayak lebih resistennya Ya lebih apapun tinggi. dalam hal kerjaan lah. Dalam hal status gimana?
Maksudnya? Status kan sekarang kamu sendiri juga. Di usia itu dulu pernah juga Aku nggak sendiri, Oh, buntut iya. gue banyak, Banyak. Say, 3. Oke, maksudnya apa ya? Menjanda. Kamu memandang itu beda nggak di usia 20? Menjanda itu Di usia kata-kata 20 negatif. dan di usia 40. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpin No Secret.